Di salah satu tempat paling terpencil di planet ini, ada sebuah fasilitas yang dibangun jauh dalam gunung. Tidak banyak orang yang bisa masuk ke dalamnya, tidak ada manusia yang tinggal di sana, dan benda yang disimpan di balik pintunya dianggap sangat penting bagi masa depan manusia. Tapi anehnya, yang disimpan di dalamnya bukan emas, bukan senjata, bukan pula dokumen rahasia negara. Jadi sebenarnya, apa yang membuat sebuah gudang di ujung dunia sampai dianggap penting untuk kelangsungan peradaban? Jawabannya baru akan terasa masuk akal setelah kita tahu di mana tempat ini berada dan apa yang sebenarnya sedang dijaga di dalamnya. Fasilitas itu bernama Svalbard Global Seed Vault. Lokasinya berada di Pulau Spitsbergen, Kepulauan Svalbard, wilayah Norwegia di kawasan Arktik. Memilih tempat seperti ini memang terdengar agak ekstrim, tapi justru kondisi Svalbard menjadi salah satu alasan kenapa lokasi tersebut dipilih. Vault dibangun jauh dalam gunung batu, lebih dari 100 meter di pintu masuk, dengan puluhan meter batuan berada di atas ruang penyimpanan. Lingkungannya juga memiliki permafrost dengan suhu alami sekitar -3 sampai -4 derajat Celcius. Semua itu membantu memberikan lapisan perlindungan tambahan bagi fasilitas tersebut. Dan ada alasan lain yang lebih sederhana. Svalbard jauh dari sebagian besar pusat genbank yang menyimpan koleksi utama. Artinya, kalau sebuah koleksi mengalami masalah di negara asalnya, masih ada salinan yang disimpan jauh di tempat lain. Konsepnya mirip backup data. Bedanya, yang dicadangkan bukan foto, video, atau file kerja, melainkan keragaman genetik tanaman. Jadi, lokasi ini bukan dipilih karena manusia ingin membuat markas rahasia di kutub utara. Ada tujuan yang jauh lebih praktis, menyimpan cadangan dalam kondisi yang stabil selama mungkin. Dan sekarang, kita sampai pada bagian yang selama ini membuat tempat ini terkenal. Apa sebenarnya yang disimpan di dalamnya? Jawabannya bukan sesuatu yang terlihat spektakuler, justru sangat sederhana. Benih. Per Juni 2026, Svalbard Global Seed Vault telah mengamankan lebih dari 1,4 juta sampel benih, dengan koleksi yang terus bertambah melalui deposit dari berbagai genbank. Benih-benih itu berasal dari koleksi genetik berbagai tanaman yang dianggap penting bagi pertanian dan ketahanan pangan. Ada serealia, kacang-kacangan, sayuran, dan berbagai tanaman lain yang memiliki nilai bagi pertanian, penelitian, serta pemuliaan. Tapi yang paling penting bukan sekadar jumlahnya, melainkan keragamannya. Satu tanaman tangan bisa memiliki banyak varietas, dan setiap varietas membawa kombinasi gen yang berbeda. Ada yang lebih tahan terhadap kekeringan, ada yang lebih tahan penyakit, ada yang mampu tumbuh dalam kondisi lingkungan tertentu, ada pula varietas tradisional yang punya nilai penting bagi masyarakat dan budaya tertentu. Kalau sebuah varietas hilang, kita tidak hanya kehilangan satu jenis tanaman, kita juga bisa kehilangan karakter genetik yang suatu hari mungkin dibutuhkan untuk menghadapi perubahan lingkungan. Itulah alasan Svalbard tidak menyimpan stok makanan. Benih di dalamnya bukan untuk dimakan, melainkan disimpan agar suatu saat, jika diperlukan, bisa ditanam kembali. Dan fungsi ini bukan sekedar teori. Beberapa tahun setelah vault dibuka, cadangan tersebut harus benar-benar digunakan. Tahun 2015, perang di Suriah membuat salah satu genbank penting milik Karda di Aleppo tidak lagi bisa beroperasi seperti sebelumnya. Masalahnya serius, karena di sana tersimpan koleksi besar benih tanaman yang digunakan untuk penelitian pertanian, khususnya tanaman yang cocok untuk lingkungan kering. Untungnya, sebagian besar koleksi tersebut sebelumnya sudah diduplikasi dan disimpan di Svalbard. Jadi, ketika kondisi di Aleppo tidak lagi memungkinkan, ada tempat lain yang masih menyimpan salinannya. Pada September 2015, untuk pertama kalinya sejak vault dibuka, benih ditarik keluar. Sebanyak 38.073 benih dikirim ke fasilitas Ikarda di Lebanon dan Maroko. Benih tersebut kemudian ditanam kembali, dan sebagian besar sampel berhasil berkecambah serta menghasilkan benih baru. Ini menjadi bukti nyata dari fungsi Svalbard. Vault tersebut bukan sekedar proyek simbolis. Duplikat yang disimpan di dalam gunung benar-benar bisa digunakan ketika koleksi asli mengalami krisis. Dan ironisnya, krisis pertama itu bukanlah kiamat global. Cukup satu perang. Itu saja sudah cukup membuat sebuah bank genetik kehilangan akses terhadap koleksinya. Tapi kalau Svalbard dibuat untuk perlindungan jangka panjang,
ada satu masalah yang jauh lebih sulit dihindari. Bukan perang, bukan manusia, melainkan perubahan lingkungan di tempat vault itu sendiri. Svalbard dipilih karena lingkungannya sangat dingin. Permafrost di sekitar vault juga menjadi bagian penting dari perlindungan alami fasilitas tersebut. Tapi Arktik tidak berhenti berubah. Pada Oktober 2016, hujan deras dan pencairan salju menyebabkan air masuk ke terowongan akses menuju Sea Vault. Ruang penyimpanan benih tetap aman. Tetapi, kejadian itu menunjukkan bahwa kondisi lingkungan yang selama ini dianggap membantu melindungi fasilitas juga bisa berubah. Setelah kejadian tersebut, Norwegia melakukan sejumlah peningkatan. Drainase diperbaiki, sumber panas di area terowongan dikurangi, dinding kedap air ditambahkan, dan terowongan akses diganti konstruksi yang lebih tahan terhadap masuknya air. Proses peningkatan besar tersebut berlangsung hingga 2019. Jadi, Svalbard bukan tempat yang bisa dibangun sekali, lalu ditinggalkan selama ratusan tahun. Fasilitas ini harus tetap dipantau dan dirawat, dan itu masuk akal, karena perubahan iklim justru merupakan salah satu alasan kenapa keragaman genetik tanaman semakin penting. Tapi ada satu pertanyaan lain, vault ini berada di daerah yang sangat dingin. Lalu, bagaimana kalau mesin pendinginnya mati? Ada satu masalah yang cukup sederhana. Bagaimana menjaga benih tetap dingin selama puluhan tahun? Karena meskipun Svalbard berada di wilayah Arktik, ruang penyimpanan benih tetap harus dipertahankan pada suhu sekitar minus 18 derajat Celcius. Suhu ini dipilih supaya benih terlihat seperti masuk freezer raksasa. Ada alasan biologis di baliknya. Benih memang terlihat seperti benda mati, tapi sebenarnya di dalamnya masih ada jaringan hidup yang sedang berada dalam kondisi tidak aktif. Selama kadar airnya rendah dan suhunya cukup dingin, proses metabolisme di dalam benih bisa diperlambat secara drastis. Dengan begitu, benih bisa mempertahankan kemampuannya untuk berkecambah dalam waktu yang jauh lebih lama dibandingkan kalau disimpan pada kondisi biasa. Tapi bukan berarti satu benih bisa bertahan selamanya. Setiap tanaman punya karakter yang berbeda. Ada benih yang bisa disimpan sangat lama dalam kondisi kering dan dingin. Ada juga yang jauh lebih sulit disimpan karena sensitif terhadap pengaringan atau suhu rendah. Karena itu, penyimpanan benih bukan sekedar memasukkan sesuatu ke dalam freezer lalu melupakannya. Kondisinya harus dikontrol. Dan untuk mencapai suhu minus 18 derajat Celcius, Svalbard menggunakan sistem pendinginan buatan yang membutuhkan listrik. Listrik tersebut berasal dari jaringan lokal di Longyearbyen. Dan fasilitas ini juga memiliki generator cadangan untuk menghadapi pemadaman listrik. Tapi ada lapisan perlindungan lain yang sudah tersedia secara alami. Permafrost. Suhu batuan di sekitar ruangan penyimpanan berada di kisaran minus 3 sampai minus 4 derajat Celcius. Jadi, kalau sistem pendinginan buatan tiba-tiba berhenti, suhu di dalam gunung tidak langsung berubah menjadi suhu ruangan. Lingkungan di sekitarnya tetap dingin dan membantu memperlambat kenaikan suhu. Ini penting, karena pendinginan alami tersebut memberikan waktu tambahan ketika terjadi gangguan sistem. Tetapi jangan salah paham, permafrost bukan berarti Svalbard bisa ditinggalkan tanpa listrik selama ratusan tahun. Suhu minus 3 derajat tetap berbeda jauh dari suhu penyimpanan ideal minus 18 derajat. Sistem pendingin tetap menjadi bagian penting dari fasilitas. Jadi desain sebenarnya menggunakan beberapa lapisan perlindungan sekaligus. Pendingin menjaga suhu ideal, generator menjadi cadangan ketika listrik bermasalah, dan lingkungan Arktik memberikan perlindungan tambahan. Satu lapisan gagal, masih ada lapisan berikutnya. Dan ternyata, bukan cuma sistem pendinginnya yang dibuat berlapis, aturan mengenai siapa yang boleh menyentuh benih di dalamnya juga dibuat cukup ketat. Sekilas mungkin muncul pertanyaan sederhana. Kalau semua benih itu disimpan di Norwegia, berarti semuanya milik Norwegia? Ternyata tidak. Bangunan dan fasilitas Svalbard memang dimiliki dan dikelola oleh Norwegia. Tetapi benih yang dititipkan di dalamnya tetap berada di bawah kepemilikan pihak yang menyimpannya. Sistem ini dikenal sebagai black box storage. Namanya memang terdengar seperti sesuatu dari film mata-mata, padahal konsepnya cukup sederhana. Pihak yang menitipkan benih menyerahkan sampelnya untuk disimpan. Svalbard menjaga kondisi penyimpanannya, tetapi pengelola tidak bebas mengambil atau menggunakan benih tersebut untuk kepentingannya sendiri. Kalau suatu saat pemilik koleksi membutuhkan sampelnya kembali, mereka bisa mengajukan permintaan sesuai aturan yang berlaku. Konsep ini penting, karena Svalbard bukan dibuat sebagai tempat satu negara mengumpulkan seluruh sumber daya genetik dunia. Fasilitas ini justru bekerja sebagai tempat penyimpanan cadangan bagi berbagai genbank. Jadi, satu lembaga bisa menyimpan duplikat koleksinya, lembaga lain bisa melakukan hal yang sama, dan semua sampel tersebut tetap terhubung dengan pemilik atau institusi asalnya. Pengelolaan fasilitasnya sendiri melibatkan beberapa pihak,
Pemerintah Norwegia memiliki fasilitas tersebut. Nordgen bertanggung jawab terhadap pengelolaan operasional koleksi, sementara Crop Trust menjadi salah satu mitra penting dalam pendanaan dan pengelolaannya. Dengan sistem seperti ini, Svalbard tidak menjadi pemilik benih dunia. Ia lebih mirip perangkas internasional, tempat berbagai pihak menyimpan salinan koleksi mereka untuk berjaga-jaga kalau sesuatu terjadi pada koleksi utama. Dan konsep itu membawa kita ke alasan yang sebenarnya jauh lebih penting. Karena mengapa kita harus repot-repot menjaga jutaan sampel tanaman? Bukankah manusia sudah punya cukup banyak jenis tanaman untuk dimakan? Masalahnya, apa yang kita butuhkan di masa depan belum tentu sama dengan apa yang cocok untuk kita hari ini. Pertanian manusia selama ribuan tahun sebenarnya merupakan proses seleksi yang sangat panjang. Petani memilih tanaman yang menghasilkan lebih banyak, rasa yang lebih baik, yang lebih mudah ditanam, atau yang lebih tahan terhadap kondisi tertentu. Dari proses yang berlangsung selama generasi itulah muncul ribuan varietas tanaman yang berbeda, dan setiap varietas membawa kombinasi gen yang berbeda pula. Masalahnya, dunia tempat tanaman itu tumbuh tidak pernah benar-benar diam. Suhu berubah, pola hujan berubah, penyakit berkembang, hama berpindah ke wilayah baru, dan kondisi tanah juga bisa berubah. Tanaman yang sangat cocok dengan lingkungan tertentu hari ini belum tentu menjadi pilihan terbaik beberapa puluh tahun lagi. Disinilah keragaman genetik menjadi sangat berharga. Misalnya, ada satu varietas padi yang tidak terlalu produktif. Sekilas mungkin tidak menarik, tapi ternyata varietas tersebut memiliki gen yang membuatnya lebih tahan terhadap kekeringan. Ketika suatu wilayah mengalami perubahan iklim dan kekurangan air, sifat yang dulu terlihat biasa saja bisa berubah menjadi sangat penting. Para pemulia tanaman kemudian bisa menggunakan karakter tersebut untuk mengembangkan varietas baru yang lebih sesuai dengan kondisi lingkungan. Dan kalau varietas asalnya sudah hilang, sumber gen tersebut ikut hilang. Kita tidak bisa sekadar menciptakannya kembali dari ingatan. Karena itulah keberadaan genobeng menjadi penting. Dan Svalbard menjadi bagian paling belakang dari sistem tersebut. Bukan sebagai satu-satunya tempat penyimpanan, melainkan sebagai lapisan cadangan. Kalau koleksi utama di suatu tempat rusak, masih ada salinannya. Kalau sebuah varietas hilang dari suatu wilayah, masih ada kemungkinan untuk mendapatkannya kembali. Dan kalau dunia menghadapi kondisi lingkungannya sama sekali berbeda, masih ada kegagalan genetik yang bisa dipelajari untuk mencari solusi. Tapi ada satu hal yang harus kita luruskan. Svalbard bukan tombol restart peradaban. Kalau suatu hari terjadi bencana global, kita tidak bisa datang ke Svalbard, mengambil satu kotak benih, lalu beberapa bulan kemudian seluruh dunia kembali normal. Benih tetap membutuhkan tanah, membutuhkan air, membutuhkan manusia yang tahu cara menanamnya, membutuhkan alat, dan yang paling penting, membutuhkan lingkungan yang masih memungkinkan tanaman tersebut tumbuh. Jadi, kekuatan Svalbard bukan karena tempat ini bisa menyelamatkan manusia sendirian. Kekuatannya justru ada pada sesuatu yang jauh lebih sederhana. Ia menjaga agar sebagian dari pilihan kita tidak hilang. Karena kita tidak tahu tanaman seperti apa yang paling dibutuhkan 100 tahun dari sekarang. Kita juga tidak tahu penyakit apa yang akan muncul, seberapa panas dunia akan menjadi, atau kondisi seperti apa yang harus dihadapi pertanian generasi berikutnya. Yang kita bisa lakukan sekarang adalah memastikan bahwa ketika masalah itu datang, kita masih punya pilihan. Dan mungkin itulah alasan sebenarnya kenapa manusia membangun sebuah gudang jauh dalam gunung di ujung dunia. Bukan untuk menyimpan makanan, bukan untuk menyelamatkan sekelompok orang dari kiamat, tetapi untuk menyimpan sesuatu yang jauh lebih mendasar, kemungkinan untuk memulai kembali. Karena manusia boleh kehilangan kota, boleh kehilangan teknologi, bahkan mungkin kehilangan sebagian besar yang kita bangun hari ini. Tapi selama masih ada benih yang bisa tumbuh, masih ada sesuatu yang bisa dimulai lagi. Sebuah benih tidak menyimpan makanan, ia menyimpan kesempatan untuk menumbuhkan makanan kembali.